Oke, Barcelona kita tinggalin dulu. Dan tadi ada satu statement lagi yang ngeselin dari Aldi bahwa buang-buang waktu ngomongin Ten Hag. Iyalah. Nah, untuk fans MU ataupun fansnya Ten Hag, silakan kalau kalian mau bully dia, jangan di kolom komen ini ya, tapi di serang aja IG-nya di sini. Iya, betul. Di apa IG-nya? Aldi Bawazir. Aldi Bawazir ya. Ini juga bukti kepedulian kami. Kita akan bacakan dulu pertanyaan ataupun komen dari kalian GM Team yang sudah masuk ke sini. Yayan _3.9. Ini tim yang katanya masih adaptasi, kata si Rizal. Terus dia bilang Arsenal kandidat kuat juara. Padahal secara logika dari bursa transfer aja Liverpool lebih baik. Dan keseluruhan skuad Liverpool lebih baik. Entah dasar apa dia bilang seperti itu. Makasih Yayan. Dan juga ada Ardian Syahil. Bukan calon lagi, emang juaranya ya Liverpool. Kan Aldi udah bilang kalau Isak join Liverpool, selesai sudah IPL milik Liverpool. Ini terlalu pede ya komen-komen dari fans Liverpool ya. Saya aja yang fansnya sudah merasa sebel lihat nonton pertandingannya ya. Ini kita belum bahas dulu tentang Liverpool ya. Apa udah Liverpool nih? Kita bahas tentang Liverpool yang menang di Merseyside. Lagi-lagi 2-0 nyaman. Tiba-tiba mereka golin. Nah, itu poinnya. Dan kemudian deg-degan lagi sampai akhir. Untungnya tidak ada gol balasan dari Everton, dan drama dari Moyes bilang kalau saja Liverpool yang tertinggal 2-1, kayaknya tambahan waktunya nggak 3 menit deh. Nah, itu ada komen dari David Moyes. Overall, ya gimana ya? Ugly win lagi atau gimana menurut kalian? Ugly win kalau sepanjang. Lo dulu aja deh. Kalau gue sih jujur musim ini belum ada permainan Liverpool yang convincing. Setuju. Tapi mereka menang. Jadi Silver line adalah gue bilang 10 game awal nggak peduli lu main kayak gimana. Siapapun yang dimainkan nggak peduli. Yang penting lu menang. Dan itu yang ditunjukkan oleh Liverpool. kenapa 10 game? Karena begitu 10 game udah 3 kali international break, itu akan membuat tim lu lebih firm. Karena 1 kali international break tim bubar, 2 kali international break tim bubar lagi, 3 kali tim bubar lagi. Nah begitu masuk lagi mendekati international break, mendekati winter break, itu bakal membuat tim lu lebih firm. Makanya 10 game ini yang penting poin dulu deh. Oke. Permainan gampang nanti di akhir-akhir musim atau di tengah musim ke depan menunjukkan lebih baik. Nah ini yang Liverpool tunjukkan. Secara permainan emang belum gitu. Apalagi kemarin menghadapi Everton. Ya mungkin belum yang, bukan yang buat yang nggak paham mungkin ya ini kan cuma lawan Everton, lawan gampang harusnya. Tapi hey, ini Merseyside Derby gitu. Ini salah satu derby yang paling berat dan Liverpool ada 3 fixtures dalam 6 hari gitu lah. Artinya emang berat juga bagi secara fisik bagi Liverpool. Ya akhirnya ada fans Arsenal yang realistis dan juga fair ya gitu. Akhirnya nggak cuma semua marah-marah gitu. Dan gue harus bilang Enggak semua kok. nggak semua kan. Akhirnya ada kan? Ada. Iya betul. Nah 6 hari 3 game itu berat bagi Liverpool gitu. Dan kelihatan banget tadi setelah apa yang abang bilang juga, setelah gol kok deg-degan lagi. Benar, begitu 30 menit Liverpool sangat sering giving the ball away. Ini yang buat gue lihat, wah ini salah nih, ada yang berbahaya nih dari tim ini gitu. Dan terbukti gue yakin ini pasti bakal bikin gol. Everton bakal bikin gol. Dan terbukti ya, akhirnya bikin gol juga. Nah ini dia XG-nya bang. XG-nya dong harus dibahas. On targetnya juga. Iya betul. Tapi dari lahirnya proses serangan seperti apa sampai XG lo nggak sampai 1. Bahkan Everton pun yang strikernya Beto Gonçalves aja 0,7 gitu loh. Artinya bahwa ini harus menjadi perhatian dari Amorim lagi. Belum, sabar. Oh, lebih penting ngomongin Amorim daripada Ten Hag ya? Mungkin ya. Kok Ten Hag? Oh iya betul. Cuma buat gua ya yang penting Liverpool menang 5 game 15 poin, artinya bahwa Liverpool hanya butuh konsentrasi untuk tetap fokus bagaimana cara mereka bisa mengembalikan performa mereka. Karena kalau secara permainan, secara talenta Liverpool nggak minus, bagus semua dari depan sampai belakang. Mas Aryo, ada yang bilang Szoboszlai untung dibalikin ke situ, Bradley yang dimainin di kanan, keputusan yang tepat untuk pertandingan kayak lawan Everton kemarin. Lo lihat gimana secara taktikal? Iya. Dan Wirtz nggak ada kan? Wirtz nggak ada. Kalau tadi kaitannya adalah Merseyside Derby, kalau kita bicara di kandangnya Everton ya mungkin agak sulit buat Liverpool, kadang-kadang emang menyulitkan. Tapi ketika di Anfield 28 kali kok mereka nggak pernah kalah gitu, nggak pernah menang gitu si Everton di Anfield gitu. Artinya kan emang di atas kertas Liverpool harusnya menang mudah lah ya lawan Everton kemarin gitu. Tapi ya yang seperti gue bilang, gue masih sama kayak Aldi ya belum convince sama permainan Liverpool gitu. Cuman ya yang penting adalah mentality gitu. Ketika lo bisa mempertahankan keunggulan lo sampai menit terakhir, sampai peluit berbunyi, nah berarti lo emang worthy of the champion karena lo bisa
tampil cukup konsisten untuk membuat lawan lo nggak mencetak gol gitu. Tapi apa yang menjadi concern gua, bagaimana Liverpool tengahnya juga masih suka bolong, gimana gol datang juga dari posisi di mana pengawalan itu dari 2 center back, itu masih menjadi concern gua, dan itu yang lagi-lagi kebukti pas lawan Everton kemarin. Kalau Wirtz, emang gue sih sebetulnya berharap jauh lebih banyak terhadap Wirtz ya dari apa yang dia tawarkan sebelumnya. Dengan 4 pertandingan yang dijalankan emang jauh di bawah ekspektasi. Makanya kenapa akhirnya dirotasi juga tuh sama Arne Slot, akhirnya nggak dimainin dia, Szoboszlai dibalikin ke tengah, Bradley Cooper lagi, Conor Bradley ada di sisi kanan. Cuman nanti mungkin kita akan melihat Wirtz datang dari sisi kiri nih, gantiin posisi Gakpo di mana dia biasanya ngeroam dari sisi situ bersama Leverkusen. Mungkin kita kan masih mencari nih posisi terbaik dari Florian Wirtz itu seperti apa sih ketika lo ditaruh di tengah. Masih agak bingung kan untuk keep up dengan pemain-pemain Liverpool. Untuk megang bolanya bagus, untuk ngelewatin pemain-pemainnya bagus, tapi setelah itu dia mau ngapain? Nah, itu kan yang kita belum lihat dari Florian Wirtz. Bola-bola kirimannya masih banyak banget yang belum tertuju menjadi sebuah pre-assist ataupun assist gitu. Jadi gue masih berharap ini pemain datang dari sisi kiri dan memberikan something gitu. Tapi ya ini nunjukin bahwa Slot masih bisa nyoba-nyoba nih. Dari Ekitike masih dia coba di depan, Isak belum dia kasih kesempatan. Kalau tadi Aldi bilang masuknya Isak Belum dikasih kesempatan maksudnya? coba Isak? untuk jadi starter. Oh, Kemarin kan Ekitike Iya. berapa dalam pertandingan Dan lebih layak Ekitike starter kan? betul, Ya. Ekitike lebih bagus gitu. Jadi yang orang bilang ketika Isak masuk Otomatis starter? akhirnya starter Enggak dan juga juga. ini belum tentu juga Iya. nih kalau Ekitike main seperti itu. Ataupun mereka dimainin secara berbarengan di sisi kiri Isaknya, ataupun Ekitike-nya datang dari kiri, itu juga bisa dicoba sama Arne Slot gitu. Tapi kalau gue lihat kan sebenarnya memang ada umpan-umpan yang kelihatan nih bakal jadi sesuatu ntar Isak pas main menurut gue ya. Karena dia gue lihat beberapa kali bisa kasih ruang ke temannya. Cuma yang gue lihat itu Liverpool tetap skema siapapun salah dulu soalnya. Iya, masih terlalu salah main. Berapa kali dia ngangkat tangannya karena lu kok nggak ngasih ke gue Ke gua. lagi sih. Padahal dia yang buka ruang. Nah gue lihat gaya-gaya di Newcastle-nya emang ada nih gitu. Cuman memang mungkin belum dari pertama. Terus juga tadi masih salah sentris gitu. Walaupun tetap asis gitu kan. Kadang nih pemain juga jelek tapi bisa kasih asis gitu. Menurut lo ini akan jadi masalah nggak kalau masih salah banget? Sementara Isak juga biasanya disalahkan di Liverpool, di Di Newcastle. Newcastle gitu. Iya, sebelum itu mungkin gue nambahin dikit soal yang Florian Wirtz. Jadi sampai Wirtz itu bisa works, sampah. Lo bilang sampah. sampai. Oh sampai. Jangan salah ngomong ya. Wirtz bukan salah. Ya. Sampai Wirtz bisa perform, anekdotnya atau narasinya adalah Liverpool buang-buang duit 150 juta. Liverpool membeli pemain yang Liverpool nggak butuhkan. Toh dengan trio Liverpool yang kemarin, Sobo, Gravenberch dan juga McAllister, ini buat gue formula terbaik buat Liverpool gitu. Jadi untuk 150 juta untuk pemain yang sebenarnya nggak lo butuhin, ini akan menarik buat Arne Slot. Tadi soal si Isak sebenarnya permainannya masih butuh disalah-salahkan dalam tanda kutip untuk di Liverpool. Iya, adaptasi perlu sih. Si Isak perlu adaptasi di Liverpool. Bahwa permainan Liverpool sekarang beda sama Newcastle. Dia lebih harus stay di kotak penalti. Dia nggak bisa lagi roaming terlalu lebar karena udah ada banyak pemain yang roaming. Ada Wirtz, ada Gakpo, ada Salah di kanan. Yang masalahnya kan kalau Rizal bilang bahwa ini Liverpool sudah mempersiapkan live after Salah. Itu justru gue belum lihat gitu siapa yang akan menjadi pengganti Salah sepeninggal nanti kalau dia cabut. Ini yang harus menjadi harus menjadi pemikiran dari Arne Slot juga. Tapi kalau gue malah melihat dari sisi sebaliknya juga, Mas. Kemarin benar-benar walaupun Bradley ya, terus kemudian juga lagi-lagi si Van Dijk sama si Konate. Konate kan, bisa diacak-acak sama si Grealish. Ya betul. Dengan gaya dia kayak Aston Villa dulu loh, bukan kayak di City loh. Maksud gue ini pemain ternyata memang ngerepotin ya. Iya. Emang gaya mainnya kan emang ngeselin ya. Kadang-kadang kan kita nggak bisa ngebaca dia mau kemana. Tapi justru itu yang membuat permainan dia efektif ketika di Aston Villa. Makanya kenapa diambil sama City gitu. Cuman ya di City kan lu harus main dengan sistem yang sangat rigid. Yang kadang-kadang justru nggak ngeluarin potensi terbaik dia gitu dalam berapa musim ya? Kayaknya 1 musim doang dia tampil bagus gitu. Tapi selebihnya kan agak sulit untuk bisa adaptasi gitu. Tapi ya di sini kan gayanya Everton kan juga memberikan kesempatan buat pemain lo untuk ya udah lo coba aja creativity lo sendiri gitu. Dan itu dimanfaatin oleh Grealish untuk tampil seperti itu. Dan kalau
Yang jaga Bradley ya itu kadang-kadang gue masih ada keraguan juga gitu dari sisi kematangan. Ini pemain talentnya luar biasa. Berapa kali waktu gantiin Trent juga dia nunjukin bahwa defense wise dia lebih bagus nih dari Trent sebetulnya, dari gaya defense-nya, dari nafas yang dia punya, dari kecepatan yang dia punya, dari decision making-nya juga kok udah cukup matang nih bocah gitu ya. Tapi at some case terutama dari akhir musim lalu dan masuk ke musim ini juga gue belum lihat konsistensi yang sama nih yang ditunjukin sama Bradley. Jadi ya kalau ketemu pemain tipe-tipe kayak Grealish itu, apalagi nanti di Champions League ya, banyak yang tipenya pemain-pemain seperti itu, Mbappe masuk dari sisi kiri, Vini masuk dari sisi kiri, itu juga bisa jadi masalah tersendiri buat Liverpool. Dan beberapa kali kan sebenarnya kalau lihat Liverpool ketika mereka lagi handle tendangan bebas ataupun juga tendangan pojok lawan, begitu nyerang balik tuh kan larinya kencang semua. Biasanya. Nah maksud gue dengan monotonnya Liverpool sekarang karena dia ngelawan pemain yang bertahan, kenapa nggak sekali-sekali juga mereka biarkan dulu malah lawan nyerang sehingga mereka memang dalam posisi melakukan serangan balik gitu. Yang ternyata sebenarnya works juga dan enak banget ngeliat pemain-pemain Liverpool serangan balik tuh. Betul. Dibandingin dari Posisi dari awal main dari Virgil gitu aja sampai bisa bikin mie instan dulu tuh lo. Asli. Belum nyampe juga ke depan. Tapi kalau serangan balik buset. Ya karena memang talenta Liverpool untuk serangan balik ini gila. Salah, Gakpo, tambah lagi Etikite salah, Saka juga. Saka lagi. Mane kok Saka. Ekitike. Ini bagus banget untuk serangan balik. Apalagi midfieldnya lu punya secepat Gravenberch gitu. Ya kalau untuk serangan balik Liverpool nggak usah dipertanyakan lagi gitu. Menghadapi bahkan Arsenal pun pernah jadi korban serangan balik dari Liverpool gitu. Dan ini yang coba dilakukan oleh beberapa tim. Contohnya juga Arsenal. Pada akhirnya mencoba memilih untuk kadang-kadang kita nggak harus position based football juga kok. Kadang-kadang contohnya tuh lawan MU. Bisa kok kita membiarkan lawan megang bola. City. Tim yang jago position based football menghadapi Arsenal. Nanti. Iya betul. Ya. Bahwa Arne Slot pun juga mungkin udah, tapi harusnya mungkin lebih banyak lagi bahwa kita punya plan B, plan C kok gitu. Plan C. Gue gak ada ini nih, aduh. Jadi ya mungkin itu bener, gue setuju. Mungkin lu bisa WhatsApp langsung ke Arne Slot. Lu begini. Gak, gue gregetan, maksud gue tactical wise tuh gimana sih kok? Game managementnya ya? Apa emang begitu gitu loh? Tapi emang ketika lawan lo bosen tuh. Ketika lawan lo ngambil opsi untuk defend, mau lokasi bola pun kayaknya mereka nggak akan ngambil kesempatan itu. Terutama mereka tahu Liverpool tuh kan transisinya luar biasa, bisa startnya bukan dari belakang banget lagi, bahkan dari Gravenberch aja mereka udah bisa bikin transisi gitu. Satu sentuhan udah bisa menjadi peluang, bisa menjadi gol. Itu pasti nggak akan diambil opsi mereka untuk megang bola gitu. Makanya kenapa mereka membiarkan Liverpool untuk megang bola. Dibandingkan mereka meng-create chance, emang Liverpool lebih bahaya dalam transition. Makanya kenapa tim-tim yang ketemu Liverpool, kita obrolin juga kan kemarin sama Rijal, kok kayaknya nggak bisa ngebangun serangan nih si Liverpool. Ya iyalah lawannya semuanya kayak gitu. Jadi kesulitan dalam melakukan hal itu. Oke, itu tadi bicara tentang Liverpool. Ya memang puas nggak puas. Waktu itu juga siapa yang nyangka pelatih baru nggak belanja juara. Sekarang belanja belum works tapi 3 poin 5 pertandingan. Memang banyak mintanya aja. Nuntutnya banyak. Padahal tim lawan udah bete banget tuh. Mainnya begitu menang mulu. Iya, kan? Arsenal. Saya maksudnya kan. Anyway, kita akan bacakan dulu saweran yang sudah masuk. Terima kasih sekali untuk Nigros. Rp100.000. Aku ingat Mas Haryo bilang MU tinggal butuh momentum. Dan menang lawan Chelsea sepertinya momentum itukah? Singkat saja Mas Haryo. Ya tidak lah. Fajar Nugroho, apa kabar? Gitu doang. 100.000 dijawab Mas. Kalau 50 tadi gitu doang. Emang momentum dan mereka butuh gol kan, butuh mencetak gol, butuh menang. Dan beberapa pertandingan yang akan mereka lewati dari Burnley, dari abis itu ketemu siapa lagi sih? Lupa gua. Terus abis itu terakhir ini ya mereka lawan City kemarin mereka kalah dan ini mereka harusnya menang gitu kan dan betul mereka menang, ya ini jadi momentum. Bentuk apapun kemenangan itu ya tetap layak menjadi hal yang positif. Nanti lebih dalam kita bahas itu ya. Menurut saya enggak. Sama. Nando 50.000 terima kasih Bang Aldi dan Mas Aryo. Bang Aldi aja tadi Mas Aryo udah. Gimana pendapatnya tentang Mas Tantuono? Apakah sudah layak jadi starter di Madrid? Ini pemain gila. Di luar umurnya ya. Gila. Gila.
Gak waras. Gak waras ya. Dalam arti ya tanda kutip bagus ya gitu. Ini pemain yang benar-benar di sisi taruh di kanan doang aja bagus, terus roaming ke tengah juga bagus, dan nilai plusnya di umur semuda itu cara dia membantu pertahanan juga sama baiknya. Jadi buat gua ya hanya hal-hal baik yang akan kita dengar soal Mas Tantuono dari Real Madrid. Jadi sangat bagus lah. Dan layak jadi starter. Memang apa yang disampaikan Aldi itu tergantung sawerannya. Oh gitu, ya. 50.000 langsung dibilang gila, bagus. 2 minggu atau seminggu yang lalu bilang ini bosen banget ngomongin ini mulu, segitu-segitu aja kemampuannya. Makasih 50.000-nya. Difitnah lagi. Rehan 25.000. Bang Aldi, Wirtz sudah layak dijuluki flop Ryan Wirtz belum? Saya aja yang jawab. Terima kasih Rehan. Ya, 25.000 soalnya. Pele Still I Die. Hey. Thank you nih Pele Still I Die. Udah nggak ada si itunya ya, jadi ke Arsenal ya. Iya, tapi kan ada Gehi masih. 50.000. Weekend ini duel tim yang belum pernah kalah. Palace, Liverpool. Wah bener. Ayo Makasih. Palace. Bilang gitu doang kan? Ya. Febri ini bilang pemain dengan harga 100 juta apakah seharusnya memberikan instant impact tanpa adaptasi. Wirtz apa sudah memenuhi ekspektasi? Ya belum dong. Apa tuh itu ya? Gol assist. Sama apa tuh gol assist sampai week 5. Terima kasih Febri. Tio, Om Haryo dan Mas Aldi beri opini masing-masing tentang malam nanti top 3 Ballon d'Or. Siapa dan siapa yang menang? Bisa lihat Terima di kasih Tio. Bisa lihat di sosmed JM nanti Iya. ada. Ya, Budi Sulistiawan. Oh, bukan. Budi. Nanya ke Bang Valen. PD nggak musim ini bisa treble Liverpool? Kalau IPL aja mungkin sudah nggak menantang layak. Ikhlas. Nggak bakal treble. Anda mau jadikan saya kayak waktu itu yang ngamuk-ngamuk bilang treble kan? Quadruple. Quadruple. Nggak bakal treble. Batuk. Nah ini kita jawab nih. 88.808. Waduh. Kardus Brighton. Pak Haryo dan Pak Aldi. Komen please. Hurzeler. Hunzeler. Itu apa sih? Iya, apa sih? Hurzeler. Termasuk miskin taktik Oh ya bacaan aja mas. atau miskin atau kayak taktik. Thomas Frank apakah bisa melampaui capaian Ainge di musim lalu? Dari Plus taktik kayaknya Thomas Frank jauh lebih lengkap ya dibanding Ainge. Sementara Hunzeler gue selalu suka. Sangat. Ini pelatih muda dan juga bisa memberikan warna yang tetap ngebuat Brighton ya. Iya, Brighton. Tampil apa? Selalu konsisten lah ya. Ya, Huzler sama Glasner udah itu 2 pelatih kesukaan gue sekarang. Ya. Frank juga lah. Enggak. Tentang Spurs. Ya. Spurs menang lagi nggak? Imbang dong. Sama Brighton. Sesuai prediksi. Yoi. Oh karena tadi dia fans Brighton ya. Iya, kardus tapi Kardus Brighton gitu. Oh kardus Brighton. Oke, itu tadi yang sudah masuk. Ada lagi atau nanti? Cukup. Makasih ya guys. Makasih. Kalau kalian masih mau sawer lagi dan juga tanya-tanya, jangan malu-malu. 25.000 ya tadi 25.000 jadi 50 jadi kita bacain dan kita jawab ya. Kalau tadi yang 25 mau nambah 25 lagi. Makasih.